untuk kelompok ya, ada yang beberapa yang perlu saya berikan masukan mungkin ya. Yang pertama adalah tentang diagram yang cocok untuk digunakan. Ya, ini penting sekali nih ketika kita menggunakan diagram. Jadi kalau kita lihat yang namanya diagram itu adalah cara kita berbahasa sebenarnya ya. Kita gunakan diagram untuk ketika kita ingin membahasakan sesuatu kepada seseorang, gitu. Nah, kemudian maka kita harus tahu bahasa apa yang cocok untuk menguraikan permasalahan kita. Sebagai contoh, kalau kita mau mengekspresikan suatu perasaan begitu ya, mungkin kita pakai puisi begitu. Ya. Kita pakai puisi, kita pakai sebuah sajak mungkin ya, atau kita pakai lagu. Tapi kalau kita mau menampilkan suatu desain produk, tentu kita pakai gambar teknik ya. Kita tidak mungkin menggambarkan suatu desain produk pakai puisi. Dan juga tidak mungkin Anda misalnya mengekspresikan perasaan, misalnya melamar seseorang itu dengan gambar teknik. Itu suatu hal yang jarang dan mungkin atau belum pernah kita lihat. Nah, sama juga ketika kita ingin menampilkan sebuah proses. Ya, ada beberapa proses yang memang cocok pakai operation process chart. Ya. Tapi dalam beberapa kasus sebenarnya itu tidak cocok juga. Maksudnya bisa, tapi tidak cocok. Sebagaimana mungkin Anda bisa melamar seseorang menggunakan gambar teknik, tapi kayaknya kurang pas begitu, kurang indah, kurang baik, kurang indah, kurang sesuai saja. Nah, sama juga misalnya kalau kita ingin mensimulasikan sebuah gardu tol begitu ya, gerbang tol, mungkin ada diagram lain yang lebih cocok. Input output itu mungkin lebih cocok. Tapi kalau operation process chart di sana memang lebih cocoknya untuk suatu proses manufaktur. Karena di sana ada simbol segitiga, ada simbol lingkaran, kemudian ada mesin yang digunakan. Nah, itu mungkin lebih cocok untuk sistem manufaktur. Seperti itu ya. Jadi kita perlu selalu melihat, mendalami kira-kira diagram apa yang cocok untuk digunakan ketika saya mau menyampaikan sesuatu. Ya. Ketika mungkin mau menggambarkan proses penelitian, Anda bisa pakai flowchart begitu ya. Dan ketika mau menyampaikan permasalahan, gitu ya, dan bisa pakai atau menyampaikan interaksi antara variabel, Anda bisa pakai influence diagram begitu. Nah, itu mungkin catatan yang pertama, gitu.